Screen-nya mana, Mega? Lalu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita doakan pada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami tentang e-komersi dan transaksi digital. Yang beranggotakan yang pertama saya Agil Marta, yang kedua Mega Aulia Sinta, yang ketiga Diara Zona. Pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Diara Zona. Kepada Diara Zona disilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yaitu e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-dagang, bahasa Inggris electronic commerce juga e-commerce, adalah penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, sistem internet atau televisi, atau jaringan komputer lainnya. Sejarah perkembangan e-commerce. Pada tahun 1962, Dick Leader melakukan penelitian mengenai konsep networking. 1970 muncul Electronic Fund Transfer atau EFT, yang aplikasinya saat itu terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan terkenal. Selanjutnya Electronic Data Interchange atau EDI berkembang dan dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain, serta jumlah perusahaan yang berperan bertambah. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru, sehingga pada tahun era 1998 sampai 2000-an, perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1996. Dengan berdirinya Divia.com, Intraboom, atau DNet sebagai perintis transaksi online. Baik, terima kasih Diara. Selanjutnya, pembacaan materi selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri. Yaitu transaksi digital. Transaksi digital di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dompet digital atau e-wallet. Sebuah riset menyimpulkan mayoritas pengguna dompet digital memiliki pengalaman pertama bertransaksi non-tunai saat membayar jasa transportasi online serta memesan makanan dan minuman lewat jasa pesan antar online. Selanjutnya itu perkembangan bisnis dan perekonomian Indonesia. Perkembangan bisnis yang pertama itu karakteristik bisnis, yang kedua tujuan bisnis. Perekonomian diartikan sebagai proses peningkatan pertumbuhan output per kapita jangka panjang dengan mengukur tingkat konsumsi barang dan jasa, serta daya beli yang cenderung meningkat. Modern Economic Growth, Todaro 2005. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel penggerak aktivitas perekonomian yang dipengaruhi oleh besaran jumlah output nasional yang diukur secara jangka pendek. Ukuran tersebut tercermin melalui pengaruh pertambahan populasi ataupun perubahan struktur ekonomi di suatu negara.
Arsat 1999. Pembacaan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mega Aulia Sinta. Kepada Mega disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, peranan OJK dan BI sebagai regulator transaksi digital. Pengertian dari OJK adalah merupakan lembaga pengawas industri jasa keuangan dan tugas-tugasnya itu terdapat dalam pasal 8 huruf I Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian BI dan OJK ini sedang gencar dalam memberikan dorongan agar pertumbuhan usaha jasa berbasis teknologi dalam layanan keuangan atau financial teknologi Sekarang ini ada 2 lembaga di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengatur perusahaan teknologi dalam layanan keuangan, yaitu Bank Indonesia dan OJK. Hingga sampai sekarang ini, Bank Indonesia telah membuat sejumlah aturan yang berkaitan dengan layanan keuangan berbasis teknologi. Peraturan yang pertama itu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 garing 40 garis miring PBI garis miring 2016. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 garing 12 garing PBI tahun 2017. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 garing 14 PADG tahun 2017. Dan yang terakhir Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 garing 15 garing 4 PADG tahun 2017. Kemudian peraturan-peraturan yang dibuat otoritas jasa keuangan itu yang pertama ada Peraturan OJK Nomor 13 POJK 02 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Teman-teman bisa lihat peraturan-peraturan yang dilahirkan oleh otoritas jasa keuangan hingga tahun 2016. Kemudian ada sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia berbasis digital. Itu pertama ada e-money. E-money ini mempunyai dasar hukum yang diatur pada PBI nomor 11 garing 12 PBI 2019 mengenai uang elektronik sebagai alat yang digunakan untuk membayar. Kemudian ada e-wallet atau dompet elektronik. Contoh e-wallet ini seperti OVO, GoPay, dan sebagainya. Kemudian ada payment gateway. Payment gateway adalah merupakan suatu media elektronik di mana penjual dapat melakukan proses transaksi pembayaran menggunakan proprietary channel atau uang elektronik atau berbentuk kartu. Kemudian ada peer-to-peer atau peer-to-peer lending, di mana jenis ini merupakan pengelola media jasa keuangan yang dipertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam hal melangsungkan perjanjian pinjam-meminjam secara elektronik. Yang kelima ada marketplace reksadana, yaitu suatu kontrak kerjasama antara manajer investasi pengelola reksadana dengan pihak yang melakukan penjualan efek. Yang terakhir ada marketplace asuransi, di mana ini merupakan sebuah industri yang melakukan jasa keperantaraan dalam hal menutup asuransi atau asuransi syariah, serta konsultasi melakukan penanganan mengenai penyelesaian klaim dengan dilakukan untuk dari atas nama tertanggung. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mega. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan dikirim lewat kolom chat.
Gil, jawab lagi. Baik, kami dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Windy yang akan dijawab oleh Diara. Kepada Diara disilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Windy. Dan pertanyaannya, apa penghalang utama untuk melakukan e-commerce? Menurut survei yang dilakukan CommerceNet, penghalang seseorang untuk melakukan e-commerce adalah pembeli yang menaruh kepercayaan kepada e-commerce, tidak menemukan apa yang dicari, belum ada cara mudah untuk sederhana untuk melakukan pembayaran atau koneksi internet yang belum stabil. Pelanggan e-commerce juga masih takut akan adanya pencurian data kartu kredit atau pencurian data pribadi, atau kinerja jaringan yang kurang baik. Itu yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih kepada Diara. Apakah Windy sudah merasa paham dengan jawaban yang diberikan oleh Diara? Baik, terima kasih pemakalah atas jawabannya. Insya Allah saya akan mencoba memahaminya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Windy. Apakah teman-teman sudah memahami jawaban yang diberikan oleh Diara? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Yusuf akan dijawab oleh Mega. Kepada Mega disilakan. Baik, terima kasih Agil. Baik, pertanyaan Yusuf tentang jelaskan peraturan atau hukum yang mengatur tentang e-commerce atau transaksi digital. E-commerce ini diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Bab 8 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik pada pasal 65 dan 66. Kemudian sementara itu untuk ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah yang hingga saat ini masih didorong penyelesaiannya. Salah satu undang-undang tentang e-commerce ini adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 9 mana dia? Bentar, Gil. Bunyi undang-undang tentang e-commerce ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Disebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini juga menjelaskan bisnis yang dilakukan secara online. Jadi, para pebisnis mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat baik. Kemudian melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Itu hak-hak pengusaha yang melakukan bisnisnya secara online. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mega. Apakah Saudara Yusuf memahami jawaban yang diberikan oleh Mega?
Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemakalan yang telah menjawab pertanyaan dari saya, dan insya Allah saya dapat memahami jawabannya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Yusuf. Gimana moderator, waktu 10 menit lagi nih. Sabar dulu Mega. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Rizky yang akan dijawab oleh Mega. Kepada Mega, silakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan dari Saudara Rizky tentang perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, khususnya dalam bidang bisnis. Tentu untuk kondisinya sendiri atau perkembangan dari perekonomian Indonesia dalam bidang bisnis, bisa dibilang sekarang itu sedang di tahap pemulihan. Karena sempat sakit waktu 2020 dan 2021 dikarenakan corona, semua banyak bisnis-bisnis yang tutup dikarenakan corona tadi. Jadi saat ini ya dalam tahap pemulihan lah. Apalagi sekarang sudah dimudahkan bisa berbisnis secara online, tidak terlalu perlu punya toko gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mega. Apakah Saudara Rizky paham dengan jawaban yang diberikan Mega? Ataukah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baik, terima kasih moderator atas jawabannya tadi. Tapi kurang jelas ya, di sini hujan deras soalnya. Bisa diulangi lagi? Oke, bisa diulangi lagi Mega. Ya, kalau ditanya perekonomian Indonesia saat ini sekarang ya lagi dalam masa pemulihan. Ya, maksudnya dalam masa pemulihan tuh berproses lah, karena sempat masa pandemik 2 tahun. Jadi sekarang semenjak sudah dicabutnya status
status pandemik, perekonomian Indonesia mulai membaik. Terima kasih. Apakah Saudara Rizky sudah mendengar jawaban dari Mega? Baik, terima kasih moderator. Kalau saya sudah paham jawabannya. Saya Oke, kembalikan terima kepada kasih. Oke, terima kasih kepada Rizky. Baiklah, itulah hasil diskusi pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemakalah silakan ambil sesi absen terlebih dahulu, screenshot Zoom, Ya, kirimkan ke grup nanti. bisa on cam. Wah, dikabari yang lain biar masuk semua.